Halo, malam teman-teman. Jadi malam ini kita mau bahas PBR ya. Oke, nah apa sih sebenarnya PBR itu? Jadi Cisco SCI itu ngeluarin ada teknologi namanya Service PBR, Policy Based Redirect, bukan Policy Based Routing yang biasa di Cisco traditional network ya. Jadi Policy Based Redirect di SCI ini dia service capability buat insert layer 4 through layer 7. Jadi L4 sampai L7 tuh dia bisa di redirect atau dibelokin trafficnya itu pakai PBR ini gitu. Nah, apa sih namanya? Device-device apa aja sih yang bisa di PBR-in gitu? Nah, di sini ada seperti firewall, intrusion prevention system atau IPS, atau load balancer. Jadi kalau teman-teman punya load balancer gitu kan, load balancer nanti kita belokin ke via pakai BBR, nanti menggunakan kontrak dan lain-lain. Nah, di sana biar kita bisa ngebelokin traffic dari ACI itu ke bawah atau ke device-device seperti ini ya. Nah, jadi sebenarnya PBR ini eh, sebelum kita bahas PBR dalam-dalam ya, ini konstruk dari si ACI sebelum pakai PBR. Jadi kalau misal kita punya web gitu kan, endpoint group web. Nah, kita punya server web nih dalam endpoint group ini. Server ini IP-nya 10.2.206.10. Dia kirimin traffic ke arah EPG app atau server app. Nah, dia kan butuh kontrak ya buat komunikasi. Let's say kita di EPG web ini kita pakai consume, di EPG app ini kita pakai provide. Jadi nanti both direction kita centang, terus reverse portnya kita centang juga. Nah, ketika EPG web di EPG app ini bisa komunikasi, vice versa ya, dari EPG web bisa ngeping ke EPG app, dari EPG app pun bisa ngeping ke EPG web karena pakai kontrak. Jadi koneksinya hanya dari server antar server via lift. Oke. Nah, case-nya adalah ketika misalnya kita nambahin PBR atau koneksi di tengah-tengah ini, let's say kita punya switch ya, switch tradisional. Nah, ketika kita pengen ngobrol pakai PBR, jadi IPG web atau server web ini 10.2.2.206.10 dia mau ngobrol ke app. Nah, ketika kita pakai PBR, walaupun kita permit all, ini dia bakal belok dulu ke luar. Nah, ini kita anggap aja seperti firewall ya, teman-teman. Jadi switch atau switch layer 3 ini atau router ini kita belokin menjadi PBR. Jadi nanti dari server app web ini dia kena kontrak di sini kan. Nah, kontraknya ini kita tempelin L4 dan L7 service-nya. Nanti kemana? Nanti ke bawah. Nah, nanti keluar dari lift ini pakai BD. Jadi BD-nya point to point antara lift ACI kita dengan device PBR kita. Karena kita pakai one arm ya, teman-teman. Nah, jadi dari BD ini, BD point to point ini, dia kita harus assign IP address dari si PBR ini dan MAC address-nya. Jadi kita harus assign. Lalu setelah dari traffic dari web ini masuk ke switch ini, dia let's say kita filter ya. Kita kasih permit all. Lalu nanti dari switch ini dia bakal ngelempar traffic lagi ke ACI lagi. Nah, lempar trafficnya pakai apa? Lempar trafficnya pakai static route. Jadi kita harus define dari traffic yang masuk ke switch ini, kita harus lempar kemana. Nah, kita define pakai static route. Nah, define static route dengan next yang ada di BD ini. Jadi BD point to point fungsinya buat itu ya. Nah, setelah BD point to point dilempar ke dalam sini, dia bakal baru masuk ke EPG app atau si server app-nya ini. 10.2.2.207.10. Nah, baru dia bakal ini ya, berasa PBR-nya. Nanti kita bisa verify dengan show access list di switch ini. Oke, apa namanya? Untuk PBR sendiri, karena lab-nya itu belum di rollback, nah coba rollback dulu ya. Nah, selagi kita rollback, jadi kurang lebih gambarnya sama kayak tadi ya. Jadi dari klien EPG, dia punya kontak gitu ke web EPG. Nah, dia let's say kita traffic yang merah ini ya, yang merah ini masuk ke firewall.
keluar nanti masuk ke sini lagi, baru ngelewatin ke ya IPG destination. Pun vice versa sama. Dari IPG web ini dia bisa masuk ke firewall lagi atau di device kita PBR ini baru ke source yang tadi sebelumnya. Nah, overview dari si PBR ini gimana sih? Jadi PBR ini apa ya, punya capability ya. Jadi pertama nih PBR works with both physical and virtual server appliance. Jadi PBR ini nggak harus fisik ya. Ini bisa virtual appliance. Sorry, virtual service appliance gitu. Jadi dua-duanya bisa. Lalu yang kedua, PBR works with service graph in both managed service mode. Jadi di ACI itu kan ada support service policy mode sama managed mode dan unmanaged mode. Nah, ini bedanya apa nanti kita bahas di session lain. Lalu yang ketiga, PBR works with both the bidirectional and unidirectional contract. Jadi ada dua yang bisa dia pakai ya. Jadi bidirectional dan unidirectional contract ini. Lalu yang keempat adalah PBR can be used between L3 out EPG dan EPG biasa. Between EPG and between L3 out EPG. PBR not supported if L2 out EPG is part of the contract. Jadi PBR ini nggak harus melulu dengan ini ya, apa namanya, EBD atau EPG biasa ya. Jadi kita bisa assign PBR ini via L3 out gitu. Let's say kalau misal kita punya firewall, kita firewall itu nggak harus L3 BD biasa kayak topologi kita, tapi dia bisa dimasukin di L3 out yang di sini. Oke. Lalu dia nggak support buat L2 EPG connection gitu. Selanjutnya, PBR is supported in SCI multipod, multisite, and remote environment. Oke, ini juga jelas ya. Lalu lanjut, the load can be distributed across multiple L4 and L7 device, symmetric PBR. Jadi selanjutnya ini buat use case di Cisco ACI PBR following. Use PBR insert firewall outlet balancer in the path between endpoint while keeping the default gateway on the ACI fabric distribute routing. Yang kedua, use PBR to insert L4, L7 device in the path between endpoint RDSAN subnet. Ketiga, use PBR to send traffic selectively to L4 and L7 device based on protocol and port filtering. Jadi biar kita nggak ngebebanin si TCAM-nya ada di ACI, kita ngefilternya cukup ada di firewall. Nggak perlu kita filter yang ada di via ACI kita. Lanjut, use symmetric PBR to horizontally scale the performance of L4, L7 device. Oke, sisanya mungkin bisa dibaca di white paper-nya ya. Cukup jelas sih white paper ini. Lanjut, kita mau rollback yang connectivity PBR sebelumnya, teman-teman. Jadi sebelumnya udah di lab PBR. Kita coba acak-acak PBR dulu. PG-nya coba kita hapus dari bawah deh. Dari bawah nih ada service L4, L7. Service gap template. Ini kayaknya nggak bisa dihapus deh. Ini tak bisa dihapus. Coba kita hapus. Memang agak repot ya buat PBR ini, cuman kalau misalnya udah terbiasa kayaknya enak-enak aja deh pakai PBR. Soalnya buat belokin traffic dari nggak bisa dihapus. Belokin traffic dari antar IP juga lebih enak gitu. Device ID01 infra SW. Jadi nanti profile yang kita pakai ID01 ya. Coba kita hapus dulu, hapus config-nya. Mungkin selagi mau dihapus ini tak stop dulu ya.